Hari ini saya akan bicara soal yang sangat rumit dan sangat sulit. Maka saya perlu dua pembicara dikeroyok. Kalau enggak pusing. Saya khawatir nanti kita nggak bisa ngomong apa-apa. Maka hari ini kita akan bicara tentang matematika Nusantara. Tapi pembicaranya tidak satu, tapi sekaligus dua. Yang pertama Mas Agung Prabowo, Master of Science, kandidat doktor. Yang satunya sudah doktor, jadi bukan kandidat lagi, yaitu Mas Pramono Sidi. Nah, mari kita sekarang langsung saja tidak buang waktu bicara masalah yang saya sendiri juga nggak ngerti-ngerti. Cuma ya setahu saya kan ada matematika India ada. Matematika Cina ada, matematika Arab ada, matematika Babilonia ada, matematika Maya ada, matematika Persia ada. Ya, apalagi matematika Jerman, matematika Amerika, matematika Kanada. Cuma matematika Nusantara, saya cari-cari kok belum ketemu. Padahal perahu Bugis nggak mungkin bisa berlayar sampai ke Madagaskar bahkan Afrika kalau tidak ada matematikanya. Pasti ada. Borobudur mustahil dibangun tanpa matematika. Puri Besakih dan Tanah Lot yang kuilnya berdiri di atas karang itu mustahil dibangun tanpa matematika. Maka saya mohon arahan dari Mas Agung dan Mas Pramono tentang matematika Nusantara. Maaf kalau pertanyaan saya tadi ngawur, pernyataan ngawur, Anda jangan peduli. Pokoknya Anda jelaskan aja matematika Nusantara itu ada atau tidak, dan kalau ada yang bagaimana. Silakan. Terima kasih Pak Jaya. Mungkin saya sebagai pendamping Pak Agung, saya disuruh untuk intronya katanya. Nanti jadi ternyata kebalik ya, mestinya Anda yang pendampingnya Mas Agung kan. Betul, cuman memang sebenarnya beliau tuh yang udah PhD-nya harusnya etnomatematik. Jadi ini Pak Jaya, jadi gagasan penemuan matematika itu akan melahirkan gagasan-gagasan baru gitu. Jadi misalkan zaman dulu sudah ditemukan matematika zaman dulu Babilonia, matematika Mesir kuno, matematika Yunani kuno, ya. Nah, kemudian ada gagasan yang lahir. Ada matematika India, kemudian ada matematika mungkin di Thailand. Nah, kebetulan waktu itu saya dengan Pak Agung tergelitik dengan apakah di Indonesia itu belum ada matematika. Ternyata setelah melalui penelitian melalui textbook, kemudian kitab-kitab, melalui wawancara, ternyata sudah ada namanya matematika Nusantara. Nah, itu dia. Itu. Nah, itu sebetulnya itu kreasi dari penemuan matematika. Jadi matematika itu bisa dikreasikan. Di Jawa itu kreasinya seperti apa? Ternyata sudah ada. Orang Jawa itu sudah menjalankan matematika. Nah, nanti intinya itu akan dijelaskan sama Pak Agung. Mulai dari peninggalan sejarah Borobudur Pak Jaya, itu kalau kita pakai drone di atasnya, itu ternyata jam Pak. Stupanya itu berupa jam. Iya. Itu kan matematika Pak Jaya. Iya. Jadi apalagi sekarang? Ternyata kebudayaan kita itu memang sudah tinggi. Yeah. Orang Indonesia itu budayanya tinggi, Pak. Yeah. Jadi kita jangan bahwa matematika itu
kita itu cuma dompleng-dompleng, enggak. Itu sudah ada dari zaman kerajaan Hindu dulu sudah. Oke. Bahkan sebelumnya. Buktinya apa? Buktinya Pak Jaya. Buktinya apa? Bahwa candi dibangun berarti kita sudah mengenal arsitektur, sudah mengenal teknik sipil, dengan fondasi, hitungan-hitungan, itu menunjukkan bahwa memang sudah ada, Mas. Itu awalnya seperti itu, Pak. Jadi bahwa kita itu masa sih belum ada, ternyata dari waktu terlahirlah, dari penelitian itu lahirlah buku yang mungkin Pak Jaya sudah terima ya, buku yang saya, Pak Agung dan saya tulis. Itu disitulah kita gali matematika yang namanya matematika Indonesia, matematika Nusantara. Nah, arkeologi itu Pak, mungkin saya, kalau arkeologi kan sepertinya kan dalam ya Pak ya. Ini mungkin sejarah Pak, sejarah dan mungkin filsafatnya. Apa filsafat matematika sejarah dan filsafat matematika orang Indonesia, orang Jawa, Nusantara ini? Kalau Indonesia belum ada, emang benar Pak Jaya memberikan istilah Nusantara. Itu tepat Pak. Kalau matematika Indonesia, saya kurang setuju malah. Saya begitu matematika Nusantara, saya setuju sekali. Cuman arkeologinya itu yang membuat seperti berat banget itu. Pak Jaya pun merasa berat kan. Itu awal mulanya Pak. Itu terima kasih Pak. Terima kasih ya. Mas Pramono ya. Ternyata memang kepala Anda mengkilapnya itu memang benar Pak. Itu artinya di dalamnya isinya otaknya itu cemerlang Pak itu. Ya situ. Nah, saya tambahin sedikit Pak. Silakan. Kemudian ada landasan kita tuh yang namanya matematika realistic mathematics education Pak. Matematika realistik. Itu kalau di sini dulu dikembangkan oleh Profesor Sembiring dari ITB. Sekarang mungkin udah emeritus kali Pak. Maaf. Jadi istilahnya matematika realistik. Ya, realistik Pak. Yang real-real apa? Apakah ada matematika yang tidak realistik? Ya, artinya tuh kalau matematika yang nggak realistik kan cuman ini Pak, apa namanya? Intuisi, membayangkan aja. Oh, khayalan. Iya, artinya hanya bisa dibayangkan. Kan kalau Bapak mungkin nggak mungkin Bapak kuliah ya, tapi di pelajaran matematika itu ada yang namanya itu ilmunya selalu yang kita bayangkan. Dimensi n Bapak membayangkannya gimana? Nah, kan. Saya bayangkan n pi aja bingung kok Pak anunya. Nah, itulah. Jadi seperti itu. Jadi kita memang orang matematika itu belajar matematika itu belajar apa ya? Belajar nalar Pak. Yes. Belajar logika. Logika kita tuh mau yang apa ya? Bulat apa yang tapi biasanya kalau orang matematika logikanya bulat Pak. Setuju. Kalau bisa bulat kenapa nggak bulat gitu kan? Tuh, yang bulat itu biasanya bukan matematika pasti. Silakan. Nah, kalau matematika realistik itu adalah bahwa aktivitas manusia diyakini dalam setiap aktivitas dilakukan orang Jawa juga yang syarat dengan matematika, ya kan? Kecenderungan orang Jawa itu lebih menekankan pada aspek olah rasa dan susastra, Pak. Yes. Orang Jawa, yes. Betul nggak, Pak? Betul. Anda kan orang Jawa juga kan? Saya dari Solo, Pak. Oh lah ya sudah, bulat pasti. Waduh. Saya juga lebih bulat lagi, saya dari Semarang Pak. Wah, sobat. Nah, kalau apa ya, olah rasa dan susastra biasanya matematika itu terpinggirkan Pak. Kan dia cuma rasa Pak, logikanya kurang. Betul nggak Pak? Ya. Harusnya kan seimbang Pak. Logika dan rasa itu harus seimbang. Kalau cuma rasa Pak, olah rasa, itu logikanya kadang-kadang ya apa seperti klenik itu kan artinya logikanya kurang Pak.
Oke, ya boleh bilang, boleh gitu juga dan boleh juga enggak, tapi silakan, silakan. Ya, itu yang menurut Iya, saya karena apa ya, interpretasi saya begitu. Jadi kalau zaman dulu itu ada yang apa ya, yang kebanyakan kayak itu olah rasanya tinggi, misalkan bisa ngerogoh sukmo, iya, gitu. Itu rasa Pak. iya, Jadi kita apa namanya, membersihkan rasa, betul. membersihkan Ya, kalau itu. sekarang kan yang dirogoh lain, yang rogoh kantong sekarang lain Nah, lagi kan. iya. Hmm. Nah, tapi orang yang suka tidak pakai rasa, hanya pakai logika pun tidak bagus. Nggak komplit. Oke. Ya, pasti ya itu yang IQ-nya tinggi itu, Pak. Type IQ tinggi kan nggak harus orang baik, Pak. Bisa jadi maling juga, Betul. koruptor. Ya. Makanya kan sekarang tes masuk itu udah IQ dan EQ, emotional quotient sama intelijen. Dua-duanya dinilai, Pak. Itu yang sekarang jadi patokan. Mungkin nanti secara detailnya dilanjutkan sama Pak Agung. Nanti saya ngomong terus nanti. Ya, nggak apa-apa, Pak. Tidak apa-Pak Pram, silakan aja Pak Pram Oh ya udah. Silakan Mas Agung, itu Anda diberi kesempatan. Mumpung Silakan Pak. Pak Agung. Cepat Ya diambil. baik, terima kasih. Lagi. Silakan. Oke, saya ingin mencoba menjelaskan ya ini beberapa hasil penelitian yang telah kami lakukan tentang arkeologi matematika Nusantara yang nanti pada akhirnya akan menjadi sejarah matematika Nusantara. Nah, di dalam sejarah matematika Nusantara nanti ada yang saya namakan sebagai etnomas. M-nya adalah matematika, kemudian astronomi dan statistika. Nah, di sini di etnomatematika nanti saya menggunakan objek-objek arkeologinya itu berupa yupa, kemudian berupa buku History of Java dari Raffles, kemudian menggunakan candi suku dan sebagainya. Serta untuk etnoastronomi nanti saya akan menggunakan prasasti Siraketing, dan untuk etnostatistika saya akan mengkaji mengenai kitab Pararaton. Jadi ini adalah objek-objek atau subjek-subjek penelitian yang dapat digunakan sebagai atau untuk penelitian arkeologi matematika. Mohon maaf. Saya tertarik dengan Anda menggunakan istilah astronomi. Astronomi ya, bukan astrologi ya. Astronomi. Astronomi ya. Dan itu yang Anda gunakan apa tadi? Surat apa? Prasasti Siraketing itu. Nah, prasasti Siraketing itu pasti astronomi, bukan astrologi. Astronomi. Karena oh, menarik. Menarik. Silakan. Oke, ini kurang lebih nanti yang akan kami bahas. Mudah-mudahan waktunya cukup seperti itu. Silakan. Nah, kita mulai saja dengan ininya. Ya, ini adalah saya perkenalan dulu. Mohon izin untuk memperkenalkan buku kami, Pak Jaya, sehingga kami bisa hadir berdua dengan Pak Pramono Sidi. Ini buku kami yang telah kami tulis sejak tahun 2014. Jadi sudah 7 tahun yang lalu. Namun ya buku ini berjudul Permulaan Matematika dalam Peradaban Bangsa-Bangsa. Nah, di sini di buku ini kami menjelaskan kontribusi budaya Jawa dalam matematika. Ini sumbangannya apa saja dari masa zaman Mataram kuno atau Mataram Hindu sampai kemudian setelah kita mengenal matematika yang hari ini kita pelajari di sekolah. Nah, kemudian ini adalah setelah 7 tahun kami telah memproduksi cukup banyak buku juga. Ini buku-buku kami, ada Matematika Maya juga, Pak Jaya. Matematika Bangsa Maya seperti itu. Ya, ini kemudian ada Paku Buwono dan sebagainya. Nah, selanjutnya ini produk dari 2014 sampai 2017. Nah, kita akan mencoba mengulas tentang yupa. Apa itu? Yupa adalah semacam prasasti yang kita temukan atau merupakan peninggalan dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Yupa ini menggunakan aksara Pallava awal dari India, bahasanya Sanskerta, kemudian berasal dari periode 350 sampai 400 Masehi. Dari yupa kita bisa memperoleh aspek matematika, yaitu dalam bentuk lafal bilangan. Salah satu yupa yang saya selidiki, di situ mengandung kata 3 dan kata 1000. 3 itu bahasa Sanskertanya merujuk pada kata Traya. Ini artinya karena Aswawarman itu punya 3 putra yang salah satunya adalah Mulawarman.
Kemudian ada kata Gosasri, ini artinya 1000 ekor lembu. Jadi dari kata ini, dari lafal bilangan Teraya dan Gosasri, kemudian saya bisa menyimpulkan bahwa lafal bilangan telah digunakan untuk menyatakan kardinalitas suatu himpunan. Jadi meskipun masih menggunakan lafal bilangan dan belum mengenal lambang bilangan, namun kemudian kalau kita kaitkan dengan matematika hari ini tentang teori bilangan, maka penggunaan lafal 3 dan Gosasri itu merujuk pada kardinalitas sebuah himpunan. Kemudian kalau saya tambahkan lagi dengan prasasti yang hampir semasa dengan Yupa, yaitu prasasti Tugu dari Jawa Barat, ini berasal dari tahun 403 Masehi. Selain lafal bilangan yang digunakan untuk menyatakan banyaknya sesuatu, juga digunakan untuk menyatakan urutan. Dalam hal ini urutannya itu adalah penggunaan tanggal. Kita temukan ada kata hasta kresnatami titau. Ini artinya hari ke-8 paruh gelap. Kemudian juga ada kata Sukla Trayodasem. Ini artinya adalah hari ke-13 paruh terang. Yang bisa saya jelaskan adalah ketika kita menggunakan kalender Saka, maka penanggalannya itu dimulai dari angka 1 sampai 15. Untuk tanggal 16 nanti akan kita gunakan paruh gelap. Jadi ada tanggal 1 paruh terang sampai 15 paruh terang, kemudian tanggal 16-nya adalah 1 paruh gelap sampai tanggal 30-nya adalah tanggal 15 paruh gelap. Sehingga tanggal 8 paruh gelap itu sama dengan tanggal 23. Ini adalah sebuah konsep urutan dalam bentuk penanggalan. Nah, kalau kemudian kita simpulkan tentang tentang prasasti Tugu dan Yupa, pertama kita bisa mengambil kesimpulan adalah lafal bilangan telah digunakan untuk menyatakan kardinalitas sebuah himpunan. Yang kedua, lafal bilangan digunakan untuk menyatakan urutan dalam bentuk tanggal. Dan yang ketiga, kita telah menggunakan konsep nilai tempat dan basis bilangan 10. Ini saya kira sesuatu yang sangat maju kalau kita bandingkan dengan bangsa Eropa. Nusantara telah mengenal basis 10 dan lambang dan nilai tempat itu pada tahun 400 Masehi, sementara orang-orang Eropa baru menggunakannya pada tahun 1200 Masehi. Ada selisih 8 abad. Ini cuman kemudian memang pada akhirnya yang lebih berkembang adalah matematika yang bangsa sana seperti itu. Tapi saya kira ini sebagai sebuah penemuan arkeologi ini cukup bisa mengangkat harga diri bangsa Indonesia lah seperti itu. Ini tentang Yupa dan prasasti Tugu. Kemudian kalau kita masuk ke prasasti Siraketing. Nah, ya, ini prasasti ini ada di Museum Nasional. Kodenya adalah D33 dan D172. Prasastinya patah menjadi 2. Yang menarik adalah yang bagian atas, yaitu yang kodenya D33. Menariknya kenapa? Karena di sini secara matematika ada perbedaan pendapat antara dua ahli sejarah, yaitu Brandes dan Damais. Brandes membaca angka tahun pada prasasti Siraketing adalah 1026 pada kalender Saka. Sementara kalau Damais itu membacanya adalah 1126 pada kalender Saka. Artinya pada nilai tempat ratusan itu ada perbedaan antara 0 dan 1. Kenapa ini berbeda? Karena ternyata kalau kita lihat prasastinya di nilai tempat ratusannya itu telah aus seperti itu. Nah, kemudian matematika bisa digunakan untuk menentukan manakah yang benar, apakah Brandes ataukah Damais. Nah, kita di sini menggunakan data-data yang dari prasasti, sehingga kemudian 1026 Saka itu bisa dikonversi menjadi 27 Februari 1104 pada kalender Masehi. Dan 1126 Saka nanti bisa dikonversi menjadi 13 Maret 1204 Masehi. Nah, cara yang saya lakukan untuk menentukan manakah yang benar, apakah 1026 ataukah 1126 adalah dengan menggunakan tabel berikut. Ini adalah data unsur-unsur dari prasasti yang paling lengkap. Apabila kita menggunakan prasasti dari yang dikeluarkan oleh Majapahit. Halo. Putus ya Pak Agung. Oke, kita tunggu Mas Agung. Ya.
Pak Mas Pramono, Anda dengar? Dengar Pak, dengar nah, Pak. Pak, saya kagum sekali loh Pak. Saya tidak menduga kalau Mas Agung sudah punya data-data sedemikian. Sudah Pak, iya. Menurut saya 6 tahun Pak risetnya Pak. Bukan main, itu dahsyat, ya. Pak. Dahsyat Pak. Saya sangat terkesan sambil nunggu Mas Agung ini. Ya karena terus terang Pak, idaman saya pada satu hari kita menyelenggarakan simposium matematika Nusantara untuk mematrikan, untuk membakukan bahwa matematika Nusantara itu ada, Pak. Iya, betul, Pak. Bapak siap, nggih? Nggih, siap, Pak. Siap ya? Oke. Siap. Nanti itu saya sudah sedang berkomplot sama Profesor Edi Baskoro. Oh, ya, dari yang kombinatornya ya, Pak? Ya, pokoknya anulah, dia kan tokoh matematika. Iya, kenal juga saya, Pak. Ya, itu nanti tolong Pak, Bapak nanti akan menjadi tumpuan kita semua. Yang saya harapkan nanti ada peneliti-peneliti matematika Bugis, matematika Aceh, matematika Sriwijaya, ya Jambi dan lain-lainnya Pak. Gitu. Ya. Hebat. Itu waktu yang di buku itu Pak, penelitian kami berdua. Waktu itu kita teknik penelitiannya survei lapangan. Wah, dahsyat. Kemudian survei pustaka dan survei narasumber. Cuman kita tidak melakukan ekskavasi atau penggalian. Artinya kalau itu lebih detail lagi, berarti kita nggak menggali kan itu benda-benda purbakala. Itu tidak, karena memang kami bukan arkeolog. Nah itu nanti Pak, kita juga punya teman Profesor Agus Munarwan. Itu, nah beliau itu nanti urusan beliau itu nanti. Nah kalau ada yang arkeolog bisa kita jadikan tim Pak. Iya, dahsyat. Kita dari segi matematiknya, penemuan matematiknya. Iya. Hebat Pak, hebat sekali. Nah, sambil nunggu Mas Agung, Mas Pramono, Anda karena orang Solo kan? Iya. Tadi kan disebutkan Candi Suko. Iya. Apa yang Anda lihat di Candi Suko? Saya kebetulan waktu itu saya nggak ikut, Pak. Tapi Anda tahu kan? Candi Suko tahu. Ya. Memang itu peninggalan yang tua juga, Sandi. Kalau nggak salah sebelum Borobudur itu. Wah. Jadi antara Dieng begitu ya? Iya. Jadi itu makanya kita waktu itu disarankan sama Bapak siapa tuh ya yang dari Museum Ronggowarsito itu untuk meneliti di Candi Suko. Karena di situ ada peninggalan seperti tadi yang itu yang disebut Pak Agung, yang prasasti itu ternyata ada di situ. Emang bacanya kalau Pak Agung tahu, kalau saya karena waktu itu saya konsentrasinya masih di aktuaria, beliau waktu itu di UPI dengan bimbingan dari Profesor siapa waktu itu ya, yang ahli sejarah dan filsafat matematika itu memang Profesor Imam Santoso, Imam. Bukan siapa namanya itu. Nah, Anda kok bisa kolaborasi dengan Mas Agung? Nah, begini ya ceritanya. Waktu itu beliau kuliah di UPI, ambil doktor. Di mana? UPI Pak, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, UPI. Dulu IKIP Bandung Pak. Oke. Kemudian di kami ada namanya dana penelitian dari UT. Nah, beliau minta Pak Pram, gimana kalau kita penelitian bareng-bareng? Pak Pram yang ini dananya dari UT, saya bantu saya. Oke, silakan. Akhirnya kita berkolaborasi, Pak. Tadinya saya juga nggak tertarik. Ngapain sih belajarin gituan? Tapi setelah saya tahu, menarik sekali, Pak. Ternyata memang ya maju kita. Ternyata kita tuh sudah maju dengan matematika itu, Pak. Kita kan dibodohkan oleh penjajah. Nah, betul. Kita itu dibodohkan dengan penjajah. Sepertinya kita tuh nggak maju. Nah, ini udah masuk lagi, Pak. Ya. Pak Agung. Mas Agung. Silakan, Pak Agung. Mohon maaf, Pak Jaya. Tidak apa-apa. Langsung, Mas Agung, silakan.
Ya, baik. Jadi kalau kita melihat prasasti dari Majapahit, itu unsurnya ada sekitar 27 unsur prasasti. Ya Kemudian ampun. kalau kita lihat prasasti Siraketing, ini hanya beberapa saja, karena prasasti ini itu jauh sebelum zaman Majapahit. Nah, kemudian dari tiga yang saya warnai, ada Pahing, Haryang, dan Saniscara. Ini adalah nama-nama hari. Kalau Pahing ini adalah siklus 5 harian atau pasaran. Kalau Haryang adalah siklus untuk 6 harian. Kalau Saniscara adalah siklus untuk yang 7 harian atau mingguan. Saniscara ini kalau sekarang kita menyebutnya sebagai hari Sabtu. Nah, kemudian permasalahannya adalah kita akan menentukan apakah nilai tempat untuk ratusan itu 0 ataukah 1. Seperti itu. Nah, kemudian secara matematis saya punya 3 metode. Yang pertama adalah dengan menggunakan tabulasi Damais, kemudian menggunakan tabulasi Bratakesawa yang ada di buku saya tahun 2021, kemudian menggunakan formula Zeller, dan kemudian menggunakan formula Sivaraman. Di sini yang saya akan gunakan untuk menentukan apakah seharusnya itu 1126 ataukah 1026 adalah menggunakan formula Zeller. S ini adalah nanti kita akan ketemu harinya ini apakah harinya Sabtu atau yang lain. Kalau harinya Sabtu berarti itu adalah tanggal yang benar. Nah, kemudian kita lihat tadi konversinya adalah yang untuk 27 Februari 1104 itu berarti D-nya 27, D adalah tanggalnya, M-nya 14. Mengapa 14? Karena di sini kita menghitungnya Maret sebagai angka bulan pertama, kemudian April sebagai bulan kedua, sehingga akhirnya Februari adalah bulan ke-14, kemudian D-nya adalah tahunnya adalah 1104, kita kurangkan dengan 1. Mengapa? Karena ini adalah tahun kabisat. Nah, kalau kita masukkan ke rumusnya, nanti saya akan memperoleh S-nya sama dengan 1, dan 1 ini menyatakan hari Minggu. Nah, kemudian kalau kita gunakan yang pendapat Damais mengusulkan tanggalnya adalah 13 Maret 1204. Ini angkanya D-nya 13, M-nya 3, Y-nya adalah 1204. Ini kita masukkan ke rumus Zeller, saya peroleh S sama dengan 0 adalah 1. Sehingga kemudian dari sini bisa disimpulkan bahwa angka tahun pada prasasti Siraketing adalah 1126 Saka. Itu cara orang matematika kemudian menentukan seharusnya digitnya berapa pada prasasti tersebut. Ini konversi ke Masehinya. Kalau dengan data yang lengkap kita peroleh 13 Maret 1204. Nah, terkait dengan tadi, ini adalah angka-angka yang saya temukan. Kalau 1204 itu kurang lebih pada masa ini. Masa ini adalah masa ketika Nusantara itu menggunakan aksara kawi akhir. Di dalam aksara kawi akhir, yang atas adalah yang ditemukan oleh Kasparis 75, angka 1 seperti ini, angka 2 dan seterusnya. Kemudian saya mengumpulkan beberapa prasasti yang mengandung angka tahun, dan pada akhirnya saya memperoleh beberapa variasi. Untuk angka 1 ada 4 variasi, untuk angka 2 seperti dan seterusnya. Ini contoh untuk sebuah angka tahun dalam sebuah prasasti. Kita lihat bahwa ini adalah angka 1, ini angka 2, ini 9, dan ini 9. Sehingga ini adalah 1299 Saka. Kalau konversi ke Masehi cukup ditambahkan dengan angka 78, sehingga diperoleh 1299 Saka sama dengan 1377 Masehi. Ini adalah bentuk-bentuk angka atau aksara angka dari masa kawi akhir. Nanti kita akan peroleh juga angka-angka dari misalkan dari angka Merbabu Merapi, kemudian angka-angka dari Candi Sukuh ya, seperti itu. Nah, ini yang terkait dengan astronominya di prasasti Siraketing itu nanti kita akan menemukan beberapa nama hari yang dituliskan dengan bahasa Sanskerta, ada Radite, Soma, Anggara, Buddha, dan seterusnya. Ini berarti Minggu, Senin, dan seterusnya. Kalau kemudian kita lihat ternyata Radite ini adalah matahari, kemudian Soma itu adalah bulan, sehingga kita ternyata nama-nama hari di Jawa dari dulu itu sudah menggunakan benda-benda astronomis. Maka kemudian tadi saya memasukkan prasasti Siraketing itu sebagai kajian etnoastronomis. Karena ada penanggalannya, dan kemudian juga ada benda-benda astronomis yang diungkapkan dengan nama-nama hari, Radite, Soma, dan sebagainya.
silakan, silakan. Ya, oke. Baik. Nah, ini kalau kita lihat unsur-unsur penanggalan dalam prasasti dari paling awal sampai kemudian pada zaman Pakubuwono X. Pertama kita hanya punya tahun, titik ini adalah tanggal, kemudian paksa. Paksa ini paruh bulan, ada paruh gelap, ada paruh terang, ada paruh gelap. Kemudian nama bulannya, kemudian hari Saptawara atau mingguannya. Kemudian pada zaman berikutnya ini bertambah, selain kelima unsur ini ditambahkan siklus 6 hari dan siklus 5 hari. Siklus 6 hari adalah Satwara, Sat itu 6, Wara itu hari. Kalau Pancawara berarti siklus 5 harian. Kemudian ditambahkan lagi ada Wuku. Nah, pada zaman Majapahit kita mengenal ini semua. Ini adalah prasasti Gudadu yang dikeluarkan pada zaman Majapahit. Unsur penanggalannya sangat lengkap sekali. Seperti ini. Cuman kemudian ketika kita beralih ke Mataram Islam atau Mataram yang ya zaman Sultan Agung itu, kemudian unsur-unsur penanggalan dalam kalender yang digunakan di Majapahit itu dikurangi dan kemudian digantikan dengan mengombinasikan antara ada tahun Jawa dengan tahun Masehi. Saya kira ini sudah ada pengaruh bangsa Belanda. Jadi ketika menuliskan penanggal dalam prasasti itu sudah menggunakan ada waktu atau jam, kemudian ada tahun Jawa dan kemudian dibarengi dengan tahun Masehinya. Jadi ini adalah, kalau ini kita lihat berarti kita bisa sebagai kesimpulannya kita bisa melihat perkembangan penanggalan dari waktu ke waktu dari zaman Mataram Hindu sampai ya masa Pakubuwono X seperti itu. Oke, silakan. Ya. Nah, sekarang kita beralih ke sebuah kitab Pararaton. Ini kitab yang menceritakan tentang Ken Arok dan Ken Dedes. Kitab ini saya jadikan sebagai kajian untuk mempelajari etnostatistika. Wih, ampun. Tapi ini adalah persepsi saya, Pak Jaya. Jadi apakah benar salah ya? Itu nggak apa-apa, Pak. Ya. Kalau saya kira penulisnya ini anonim, kita tidak tahu siapa penulisnya. Tetapi yang saya pahami pasti penulisnya tidak memaksudkan ini sebagai etnostatistika. Dia hanya ingin menceritakan kisah tentang Ken Arok dan Ken Dedes, kemudian kisah perjalanan Hayam Wuruk berkeliling Nusantara atau berkeliling wilayah kerajaan. Ini namanya kreasi, Pak. Penemuan tapi dikreasikan oleh Pak Agung. Iya, itu hebatnya Pak Agung. Iya. Ya, oke, sekarang kita lihat seperti apa statistik yang ada dalam Pararaton. Pararaton ini merekam statistika bencana alam. Artinya ya yang direkam adalah semisal gempa bumi dan sebagainya. Kita lihat saja, ini adalah jenis-jenis bencana alam yang direkam dalam kitab Pararaton. Pertama adalah guntur meletus, ini gunung meletus. Kemudian yang kedua guntur pa banyu pindah, artinya gunung meletus yang disertai dengan berpindahnya aliran sungai. Yang ketiga ada pa gunung anyar, yaitu terjadinya gunung baru. Yang keempat lindu atau gempa bumi, dan yang kelima adalah pahilan agung atau kelaparan berkepanjangan. Nggak ada Pak Gebluk. Saya belum menemukan itu, Pak Jaya. Nanti dicari, nggih. Tsunami dan likuifaksi juga tidak saya temukan di kitab Pararaton. Ini hanya 5 ini. Iya. Tapi di sini ada yang sering terjadi, ada yang beberapa saja. Kalau pahilan agung ini hanya sekali. Kalau guntur Pak Gunung Anyar juga 1 kali. Iya. Ini mencatat bencana selama 170 tahun. Oke, karena begini Mas, tadi pertanyaan Pak Gebluk itu karena pada zaman Erlangga itu diketahui ada Pak Gebluk yang kemudian melahirkan lelakon Calonarang. Calonarang ya. Oke, monggo, silakan. Silakan. Ya, nah sekarang kita lihat bagaimana cara penulis Pararaton menyisipkan data-data sandi bencana. Kita lihat misalkan salah satunya adalah terjadinya Pak Gunung Anyar. Ini kalau dalam bahasa sekarang adalah lumpur Sidoarjo. Jadi sebenarnya ini mungkin bisa dipandang sebagai pengulangan seperti itu dari zaman Majapahit. Ini ada.
Kemudian buktinya adalah ini Nagaleng Karnaning Wong. Ini adalah kronogram atau sandi angka tahun yang menandakan kapan terjadinya Pak Gunung Anyar itu. Terjadi pada tahun 1298 Saka. Kalau dikonversi ke Masehi tinggal tambah 78. Dari mana angka 1298? Ini adalah kronogram atau kalau kita menyebutnya sebagai skala lamba seperti itu. Setiap kata-kata yang digunakan itu mempunyai angka yang diwakili. Naga itu nilainya 8, leng ini nilainya 9, Karnaning ini nilainya 2, karena ini telinga, kalau wong nilainya 1. Nah, kemudian kita baca dari sebelah kanan 1298. Jadi cara pembacaannya tidak dari kiri seperti yang kita lakukan sekarang, tetapi dari sebelah kanan. Jadi seperti Arab nanti kita punya istilah ini, istilah penamanya apa, yaitu prinsip angkanam famatogati, membaca bilangan dari angka tahun dari sebelah kanan. Jadi di sini kalau kita lihat ini satuan, ini puluhan, ratusan dan ribuan. Dibalik dengan yang sekarang. Jadi ini juga membuktikan bahwa kita sudah mengenal konsep nilai tempat, kemudian sudah menggunakan basis bilangan 10 karena masing-masing dari nilai tempat ini itu hanya bisa diisi oleh angka 0 sampai 9. Oke. Dan selanjutnya ini yang cukup menarik juga, sengketa antara Majapahit Barat dengan Majapahit Timur juga direkam dalam kitab Pararaton. Cara merekamnya dengan Nagaloro Nahut Wulan. Ini saya kira cukup bisa di naga itu berarti ular naga, loro itu 2, nahut itu berebutan, bulan itu bulan. Jadi ini ada dua ekor naga yang saling berebutan rembulan. Mungkin kita bisa mengasosiasikan rembulan dengan kekuasaan. Jadi berebut kekuasaan antara Wikramawardhana dengan Bre Wirabumi. Maaf ya, itu perang Paragreg itu kalau dengan perang Bubat bagaimana, Pak? Ya, bagaimana Pak Jaya? Mohon maaf ini. Ada nggak yang disebut perang Paragreg kemudian dengan perang Bubat? Oh, kalau perang Paragreg ini terjadinya setelah perang Bubat. Oh, perang Bubat dulu, ya setelahnya. Ya. Ini yang pada akhirnya nanti Majapahit menjadi runtuh akibat perang saudara ini. Waduh. Monggo, terus dulu. Ya, terus dulu. Nah, ini kalau skala lamba ini Nagaloro Nahut Wulan kita ekspresikan dalam bentuk relief kurang lebih seperti ini. Yang ini satu ekor naga, ini satu ekor naga sedang berkelahi untuk memperebutkan bulannya sebagai bulatan. Jadi ini adalah relief, tetapi relief ini bukan sembarang relief, tapi relief ini adalah relief yang mengandung angka tahun. Ya. Nah, monggo masih ada lagi, Mas? Ya sebenarnya masih cukup banyak Pak Jaya. Saya bikin slide satu halaman ini. Iya, begini. Karena waktu yang membatasi kita, tapi begini, saya sudah langsung ibaratnya itu tadi mendengarkan Anda seperti disambar halilintar saya sudah. Ya, saya sangat-sangat terkesan. Sangat-sangat terkesan karena sudah lama saya merindukan matematika Nusantara. Saya punya firasat, punya intuisi bahwa matematika Nusantara pasti ada. Tapi ya saya nggak bisa buktikan. Ya, nah, Anda berdua ini saya anggap utusan dari Yang Maha Kuasa untuk untuk meyakinkan saya yang ragu-ragu ini bahwa matematika Nusantara pasti ada. Andai kata tidak ada pun harus ada. Ya, pokoknya saya sangat-sangat terkesan. Maka tadi waktu laptop Anda itu ngadat sebentar, saya dengan Mas Pramono sudah bersekongkol bahwa pada suatu hari harus diselenggarakan simposium nasional, bahkan kalau perlu internasional, karena kan tidak masalah dengan Zoom, yaitu tentang matematika Nusantara. Dunia harus tahu bahwa Nusantara, ya saya sebut aja Indonesia sekarang itu punya sejarah tentang matematika dan kita berhak punya kedaulatan matematika kita. Amin. Anda berdua dukung ya?
Siap, Pak Jaya. Ya. Aduh, itu luar biasa sekali. Terima kasih sekali. Nah, monggo, ada pesan apa dari Mas Pramono kepada kita semua? Silakan. Ya, saya cukup hanya berpesan bahwa hargailah budaya kita, dari mulai matematika, kemudian budaya pakaian, dan yang lain-lain. Kuliner. Ternyata kita itu sudah tinggi budayanya. Yeah. Itu bisa terlihat bahwa zaman waktu Nusantara, makanya selalu saya bilang Nusantara, karena Nusantara itu sampai Thailand, Vietnam itu Nusantara. Yes. Kalau Indonesia kan yang sekarang. Yeah. Zaman Nusantara itu sudah seperti itu. Jadi memang kita itu tinggi. Yeah. Kalau Bapak ke Vietnam, ke Thailand, ada. Oh ya, Myanmar juga Pak. Kamboja. Myanmar, iya. Semua itu. Tulisan Hono Choroko itu sebenarnya kan dari Thailand, dari kita Hono Choroko. Oh, kita duluan ya Hono Choroko. Iya. Dia tinggal dikeluar-keluar aja. Oke, terima kasih. Mas Agung, ada pesan Anda kepada kita semua. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih atas penelitian Anda berdua, dahsyat sekali. Ya, saya anggap ini. Ya, terutama Pak Agung, Pak, itu memang beliau, waduh, ada bakat, Pak. Seperti Kiai dia, Pak. Hebat. Ini terlalu memuji saya Pak kira Pram ini, Pak Jaya. Ya, betul, Pak. Saya dari dulu berteman, Pak. Iya. Teman waktu S2 di ITB. Sama beliau itu berteman saya. Memang ya tiba-tiba ketemu lagi setelah lulus, ketemu lagi, ya udah. Akhirnya ya kolaborasi lagi gitu. Tapi saya senang kok. Sekarang S3 kolaborasi lagi, Pak. Ketemu lagi. Nah, iya. Di Malaysia ketemu lagi, Pak. Di Malaysia juga ketemu lagi. Iya. Lah Malaysia itu dulu masuk Nusantara juga, ke? Oh iyalah, Pak. Iya, betul. Iya. Ya, lihat kita juga ini, Pak, sangat menghargai. Wah, ini orang Indonesia udah umur segitu masih ngambil S3. Betul, Pak. Oke, Mas Agung, monggo pesan Anda apa sebelum kita tutup acara ini? Maaf, waktunya terbatas, silakan. Oke, baik, terima kasih Pak Jaya. Jadi dari riset yang saya lakukan, saya mendapat kesan bahwa sebenarnya kita punya sejarah perkembangan angka-angka yang sangat impresif sekali. Artinya setiap berganti kerajaan itu penguasanya selalu menciptakan aksara baru dan angka baru. Wah. Jadi itu mungkin saya sudah mengumpulkan tapi belum berani menerbitkannya sebagai sebuah buku karena risetnya masih perlu bukti-bukti arkeologi yang mendukung, Pak Jaya. Mungkin segera bisa ini. Itu sangat menarik sekali. Setiap misalkan dari Mataram Hindu, kemudian ke Singasari ke Majapahit ke Demak ke Mataram Islam, itu selalu ada aksara-aksara baru dan angka-angka baru. Itu luar biasa. Jadi kita sangat kaya sekali. Itu masih wilayah yang lingkupnya adalah Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta. Tapi kemudian ya dalam periode yang dari 400 sampai 1800-an, 14 abad itu perkembangan angkanya sangat ya luar biasa lah. Itu. Ini kalau diketahui oleh pihak luar, oleh orang-orang luar negeri katakanlah, ini pasti menjadi sesuatu yang mereka kejar juga. Iya, pasti Pak. Makanya tolong sebelum dikejar mereka Anda sudah tangkap ya. Gitu. Tapi nanti yang dikejar-kejar Anda, Pak. Yang dikejar orangnya nanti. Ya, luar biasa. Ya, saya sungguh terharu. Ya, bukan hanya kagum, tapi ya, saya betul-betul terharu sekali karena saya merasa masa depan peradaban bangsa kita akan terletak pada orang-orang seperti Anda berdua, yaitu orang yang mencintai dan membanggakan karsa dan karya peradaban bangsa Indonesia. Amin. Itu yang kita butuhkan. Itu yang betul-betul kita butuhkan. Saya yakin Pak, saya berani menyombongkan diri, bukan saya, tetapi bangsa saya ini adalah bangsa yang besar. Bangsa yang tidak kalah dengan bangsa manapun.
di planet bumi ini. Saya berani ngomong. Ya karena saya sudah ke 80 negara lah minimal ya, dan saya belum pernah ketemu sebuah negara dengan keanekaragaman seperti Indonesia ini, belum. Ya, apa yang ada di Cina ada di Indonesia. Tapi apa yang ada di Indonesia belum tentu ada di Cina. Apa yang ada di India juga sama. Apa yang ada di Amerika Serikat apalagi juga gitu. Bangsa teknologi kita ini juga maju, luar Pak biasa. Jaya. Teknologinya juga maju kita, Pak Jaya. Apanya? Teknologi Iya, zaman dulu. Kita sudah kenal namanya gamelan. Iya. Kan dari metalurgi itu, Pak. Oh iya, itu metalurgi dan akustik, Pak. Iya. Akustikologi, jadi ilmu akustik itu dahsyat sekali. Kebetulan saya muridnya Ki Narto Sabdo, dan beliau itu yang mengajarkan saya tentang betapa dahsyat sebetulnya musik Indonesia ini. Nah, oke, Pak Pramono dan Pak Agung, maaf saya nggak punya apa-apa. Ya, saya tapi akan kirim kepada Anda berdua ucapan terima kasih dari Jaya Sponsor Institute. Dan ini yang dari Mas Agung, masih satu lagi yang ini tolong anunya. Ini untuk ya, terima kasih Pak Jaya, terima kasih sekali ini. Nanti mohon alamat Anda semua untuk bisa kami kirim ke Anda sebagai tanda terima kasih kami yang tak terhingga, dan kami memberanikan diri atas nama bangsa Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih atas semangat Anda menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa Indonesia. Merdeka. 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 Terima kasih saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Jaya. Sama-sama Pak Jaya. Terima kasih semuanya juga yang sudah bergabung di teman-teman semua acara ini. Maaf waktunya terbatas ini, tapi nanti dilanjutkan di simposium. Simposium, siap Pak Jaya. Ya. Oke, yuk, terima kasih. Ya, terima kasih.